Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kakak teteh di Satungtung Nenge Ujung Banten. Atepang deui bersama Mudopar Keukehan dina acara podcast khususnya acara menes mantengkeun obrolan jeung kepala desa atau kades. Jadi si hari ini Mudopar anu dongkap ka kepala desa atau kantor kepala desa. Eta tepatna Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, bersama Bapak Kadesna, Bapak Sandi Wiyasa. Assalamualaikum Pak Dandi. Waalaikumsalam. Kakak Teteh, waktu itu kan saya juga ikut mengulas sedikit tentang perjalanan Kak Jarwo Sandi ini menjadi kepala desa. Di antaranya visi misinya luar biasa. Ada kalau nggak salah itu beasiswa untuk anak-anak tahfiz Quran. Luar biasa ya. Karena memang programnya agamis, terus juga mengangkat agar masyarakat di Sukajadi khususnya ini untuk bisa tahfiz Quran. Bagaimana ini sejauh ini, apa yang ingin Kak Jarwo bayangkan di visi misi? Sejauh ini kita masih hafiz Quran itu membutuhkan biaya yang besar. Makanya kita ada anggaran dari ketahanan pangan yang akan kita alokasikan ke pemberdayaan, ke peternakan, yang hasilnya itu untuk pembiayaan ke hafiz Qurannya. Karena dari anggaran dana desa saya belum tahu apakah bisa atau tidak untuk beasiswa itu. Tapi rencananya kita bikin pemberdayaan masyarakat untuk peternakan yang hasilnya itu untuk PADS yang bisa dialokasikan untuk beasiswa itu. Oke, kaharti. Artinya satu sisi berusaha, keuntungannya untuk program Iya betul, seperti itu. Eta usahanya di bidang rencana untuk kan tahun sekarang itu sesuai dengan Perpres 104, 40% BLT, 20% ketahanan pangan. Kita akan dengan BUMDes bekerjasama untuk peternakan bebek pedaging. Amin. Emang seueur potensi untuk peternakan bebek itu? Kita coba, kita sudah anggarkan sekitar 160 jutaan untuk 2000 ekor bebek pedaging. Sudah kita konsultasi dengan atau sudah sukses di daerah Bogor, sudah konsultasi, terus kita kemarin ke Dinas Peternakan, minta pendampingan dari Kecamatan Carita, ada PPL-nya, kita sudah minta pendampingan supaya ulah sampai salah jalan. Oh benar. Artinya kan lamun tos aya pilot project nuntos kita guide mah gitu nya. Betul. Kurang istilahnya tidak tanggung-tanggung gitu. Iya, karena ini teh ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu uang masyarakat, bukan uang pribadi. Karena kita kudu bener-bener risetnya, pendampingan dari sana sini. Kemarin pun kita sudah bicara dengan salah satu rektor UI yang akan investasi di Desa Sukajadi untuk pabrik pakannya. Jadi untuk bahannya dari Desa Banyubiru kemarin, untuk pengolahan pakannya ada di Sukajadi. Jadi artinya sentranya tetap di sini. Di Sukajadi, karena Sukajadi kan ada Sukajadi itu aya namanya Desa Wisata. Itu kita kerjasama dengan Carita. Nah, kita akan bikin sentra untuk agrowisata. Jadi masyarakat ambil hasilnya. Pengelolaan desa wisata itu untuk edukasinya bisa, tiketnya. Jadi hasilnya ku masyarakat, ku pengelola eta, ku masyarakat pengelola pertanian atau peternakan. Tapi wisatawan bisa datang ke situ untuk mempelajari. Nah, benar. Jadi ada dua keuntungan. Iya. Lauk benar, herang. Jadi dua keuntungan. Betul. Karena Sukajadi ini luar biasa kalau Teteh, menjadi salah satu daerah yang memang zona wisata. Seperti yang kita tahu, garis pantai di Carita ini kan luar biasa, dan Sukajadi diantaranya adalah salah satu destinasi favorit juga banyak di sini. Kak Jarwo sendiri melihat potensi wisata yang di Desa Sukajadi ini seperti apa? Kalau potensi kita tidak kalah dengan wilayah lain. Potensi kita banyak, mulai dari pegunungan, ada sungai, ada pantai. Cuman memang kita butuh keseriusan untuk menggarap pariwisata itu. Serius benar. Sementara kita sudah ada beberapa kelompok, mulai dari desa wisata, konservasi, kelompok konservasi kompak, ada di Karang Taruna yang sekarang lagi menggali potensi-potensi yang ada di pegunungan dan sungai. Sementara kan kalau pantai orang sudah tahu, orang sudah umum, orang jenuh main ke Carita hanya lihat pantai. Sekarang kita coba destinasi di pegunungan. Kemarin anak Karang Taruna, Deswita dan Kompak
itu sudah menemukan beberapa spot air terjun. Air terjun Air baru. terjun baru Di mana? di Curug Carita. Maksudnya dari Pasir Putih ke atas Oh, itu ada 2 curug. Yang pertama Curug Ciputri, yang kedua Curug Lodaya. Itu Lodaya. yang belum diekspos. oke. Makanya kita akan pelan-pelan kita perkenalkan pada wisatawan bahwa Carita itu bukan hanya punya Curug Putri, Curug Gendang, tapi mempunyai Curug Ciputri, Curug Lodaya. Oke, ini baru ini ya. Baru kesebut, saya juga baru tahu nih. Itu mungkin akses jalan yang pastinya harus ada dibuka terlebih Betul, dahulu, terus betul. juga guide, Betul. terus juga sarana dan prasarana lainnya. Ya. Kira-kira goals dari Kajaro seperti apa ini? Untuk sementara memang kita sedang ada pendampingan desa wisata dari Untirta, kemarin dari Monash University Australia. Wow. Terus kemarin kita juga ada pembinaan juga dari Bank Indonesia, dari BI. Ya, mudah-mudahan. Terus kemarin kita ada lagi dari UI yang mau masuk untuk pembinaan kita. Yang mau masuk nih? Yang mau masuk. Mudah-mudahan kami masyarakat Sukajadi mungkin tidak terlalu apal mengenai apa ya, servis apa, makanya dibina oleh mereka. Laras. Pemberdayaan itu penting. Betul. Bagaimana wisatawan betah, nyaman datang ke tempat yang dituju, termasuk dari pelayanan dan juga pemberdayaan. Betul. Kelasnya bukan kelas nasional lagi, internasional. Dari mana tadi? Australia. Iya, Australia. Luar biasa. Tinggal bagaimana pemerintah daerahnya sendiri nih. Coba urat sedetik nyentil begitu. Pemerintah daerahnya seperti apa ini untuk mendongkrak dan juga mengenalkan pariwisata khususnya di Sukajadi? Untuk promosi kita sudah minta, karena kebetulan desa wisata itu di SK-kan oleh Bupati. Sampai saat ini kami belum menerima SK itu. Penghargaannya udah? Penghargaannya sudah. Kemarin kita dari desa Sukajadi itu mendapat penghargaan dari kementerian. Oke, Desa langsung. wisata, betul. Tapi SK-nya belum jadi. Tapi lagi proses katanya. Kemarin kita konfirmasi ke dinas pariwisata, Ya. sedang digodok, sudah sebentar lagi lah, mudah-mudahan Kantuk, cepat. boleh dibuka. Kita lihat piagamnya nih. Jadi bukan abal-abal nih ya. Benar dibukanya. Penghargaan desa wisata dari Kementerian Pariwisata. Iya. Ini memang sudah ada, tinggal SK-nya belum. Mengakan dong. Piagam penghargaan berikan Desa Wisata Sukajadi, Kabupaten Pandeglang, Banten, beserta Desa Binaan Kemenpora. Luar biasa. Berarti ini belum ada SK ini. Belum jadi. Kalau hanya dari SK desa sudah ada, cuma dari kabupaten belum. Kendala nggak ada SK-nya ini apa aja? Kita kemarin coba ikut perlombaan di desa wisata, apa yang namanya, saya kurang hafal, karena itu bagiannya dari anak-anak desa wisatanya. Kita tidak bisa karena SK-nya belum jadi. Padahal nama desanya Sukajadi, tapi ada yang belum jadi. Jadi ini PR nih buat Dinas Pariwisata untuk segera membuatkan SK-nya, karena memang dengan adanya SK bisa ikut kemana-mana dan bisa lebih menggencarkan lagi pariwisata yang ada di Carita, khususnya Sukajadi. Seperti yang kita tahu Pak Jarot, Lamun Kasarna masyarakat juga yang berbicara pariwisata ini juga kan banyak yang terdampak, apalagi kuari kamarin geus ku tsunami, geus ku corona, geus ku gempa. Curhat masyarakat kumaha ya? Masyarakat Sukajadi itu 70% menggantungkan hidupnya itu ke pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai PKM kadang-kadang mendadak. Doang tahu bulan. Doang tahu bulan. Kamari waktu Lebaran, saat masyarakat sudah persiapan buat Lebaran, muncul himbauan. Akhirnya kan meureun manehna ngahutang ti koperasi, ti bank keliling, bank emok. Akhirnya kan dampaknya teu kabayar karena pariwisata di stop. Iya. Ini luar biasa. Kemarin tahun baru pun sama, kejadian tahun baru. Saat Yang ditutup itu kan ya? ditutup, instruksi dari gubernur 75% dari kapasitas. Oke. Saat malam tahun baru saya langsung terjun ke lapangan. Baru 30% pun Satpol PP sudah datang untuk menyetop, untuk menutup. Itu justru merugikan. Kita lihat harusnya kasihan lah kepada masyarakat. Betul. Selama ini prokesnya tetap dijaga, terus
kita sesuai dengan himbauan untuk kapasitas ruangan, tolak itu bisa dibantu lah untuk masyarakat. Kasihan. Padahal kan destinasi wisata yang ada di sini juga sudah prokes. Semua kita pakai peduli lindungi. Dari hotelnya, objek wisata, semua kita pakai peduli lindungi. Kita aturan dari pemerintah untuk masker, menyiapkan hand sanitizer, semua dilakukan. Iya benar. Tapi alhamdulillah saya dengar sekarang ada kelonggaran. Ya mudah-mudahan kelonggaran ini bisa menciptakan kunjungan wisata. Oke. Orang sudah jenuh loh sekarang untuk PPKM. Lain jenuh banget. Liur, Kajaro. Tagisan guys. Mohon. Apalagi sekarang cina di air itu baru. Deltatron. Deltatron. Tapi memang kita doakan mudah-mudahan pandemi ini segera berhasil. Apalagi kan Kajaro juga gencar melakukan vaksin ya. Pak, di Carita sendiri tingkat vaksinasi bagaimana? Untuk vaksinasi memang kita mungkin sekitar 70% warga kita sudah divaksin. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan itu menjadi, jangan takut wisatawan datang ke Carita karena pelaku usaha kita sebagian besar sudah divaksin. Ya, benar. Kita mematuhi prokes. Mudah-mudahan ekonomi Carita kembali hidup. Oke, amin. Nah, berbicara ekonomi Carita juga ini ada salah satu event yang akan digelar KKTT, tepatnya di Pantai Carita. Ini adalah Festival Carita. Kapan ya, Kak Jan? Rencana itu kita baru-baru pengajuan ke Kementerian Pariwisata sebetulnya. Kementerian Pariwisata. Kenapa nggak ke pemerintah daerah? Sementara kurang tahu lah. Mungkin pemerintah masih sibuk ke Jakamantul. Oke. Jakamantul belum ke infrastruktur dulu. Kalau pemerintah Pandeglang sementara. Rencana dia harus selenggarakan itu bulan Agustus tahun ini. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Rencananya berapa hari? Rencana 14 hari. 2 minggu? 14 hari. Wow, apa aja eventnya itu? Kita dari kota surfing, UMKM, ngaruat laut, pesawat. Tahun kemarin tak ada ya? Ya, pada pas pandemi ini tidak ada. Makanya ya mudah-mudahan dengan bantuan dari Kementerian Pariwisata terjadinya Festival Carita menjadi semangat baru bagi kawan datang menuju Carita. Apalagi kan kalau ruat laut di Carita ini luar biasa. Semua nelayan-nelayan yang ada di Pandeglang, nelayan, boot juga semua pada turun biasanya. Biasanya. Terakhir itu 2019 ya. Saya masih ingat waktu itu di situ di belakang PPI-nya, di situ berangkat. Dan kegiatan lainnya apa aja? Ada juga sepeda. Yang pasti kita akan memperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang baru di Sukajadi. Oke, jadi sekalian desa wisatanya biar kampung bahwa Carita itu bukan hanya pantai. Kita sekarang coba buka objek-objek baru. Leres. Jadi KKTT di Carita ini khususnya ada destinasi ataupun bukan hanya sekitar pantai tapi juga gunung. Jadi belah dia pantai, ke atasnya gunung, dan di situ banyak sekali magnet-magnet yang bisa dijadikan destinasi baru. Apalagi sebelumnya kan Curug Putri itu kita kenal sebagai Grand Canyon-nya Carita atau Pandeglang gitu. Kalau Curug apa yang bang? Curug Lodaya. Dan aksesnya lebih jauh Curug Lodaya. Iya betul. Oke. Tapi bagus gitu. Artinya untuk orang-orang yang suka hiking, menjelajah, camping, ya. Tinggal bagaimana masyarakatnya menangkap peluang ini, jangan sampai jadi penonton kan. Yang pasti kita akan pelan-pelan buka destinasi-destinasi baru untuk pilihan masyarakat, untuk pilihan wisatawan. Dan KKTT Kajaro juga ini merupakan seorang pengusaha dulunya ya. Sekarang juga masih berusaha begitu, khususnya yang saya tahu itu banyak lah begitu. Di antaranya ada usaha dari booth juga ya Kajaro. Nah ini berbicara booth juga, sebelum isu-isu yang dari Gunung Anak Krakatau, banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara berangkat ke gunung. Termasuk saya juga pernah difasilitasi oleh Kajaro untuk berangkat ke Gunung Anak Krakatau. Alhamdulillah kerbatuk-batuk kene harita gitu ya. Bagaimana situasi seperti saat ayeuna nih Kajaro? Kalau untuk kunjungan wisatawan ke Krakatau dan Ujung Kulon sekarang penurunannya mungkin 90%. Jelas kan, dari rata-rata yang berkunjung ke Krakatau Ujung Kulon itu kalau jalur Carita itu
turis mancanegara, Oke. jarang yang lokal. Terakhir waktu saya berangkat itu sama orang Jepang atau orang mana gitu ya. Luar biasa aksesnya ini sudah masuk keluar. Cuman sayangnya mereka hanya numpang transit, tidak pernah stay di daerah Carita. Oh, jadi cuman berangkat pulang aja. Jarang sekali yang stay. Kok bisa gitu? Mungkin dari fasilitas, dari apa? Roadmap-nya mungkin belum terbangun. Artinya kan gini loh, ketika wisatawan orang misalkan ya, orang Carita ke Bandung, Ya. ternyata sok tos aya paket aja loh. Ini untuk paket menginap hotelnya hotel sini. Terus kayak hari pertama ke sini, hari kedua ke sini itu sudah termap semua. Sehingga totalnya sudah terestimasi. Di Carita kayaknya belum. Desa wisata itu diantaranya adalah menjual paket wisata. Oke. Nah, kayak kemarin kita di waktu soft opening, pengunjung datang, kita perkenalkan kita punya sungai di sini, ada apa namanya, ada sungai, bisa jadi kano, Kanoi. Sebetulnya itu sedang pelan-pelan sedang dirancang oleh desa kita. Mungkin nanti bisa ditawarkan juga dengan desa dengan paketnya ke Krakataunya. Oke. Berarti sejauh ini masih belum termasuk. Masih pelan-pelan lah kita, karena jujur di kita itu hotelnya belum siap, banyak yang belum siap. Terus transitnya di mana biasanya? Di Anyer. Adapun sekarang alhamdulillah beberapa hotel mulai berbenah yang bisa bikin nyaman. Biasanya kan kalau turis warga negara asing itu pengennya alami. Nah, itu yang sulit di kita. Pelan-pelan sekarang ada ekolog. Ada Cindewulung, ada Mutiara, ada Lidah Anyer, yang pelan-pelan sekarang berbenah. Iya, benar. Alhamdulillah. Konsepnya natural. Karena zaman medsos juga berpengaruh. Betul. Ketika wisatawan datang ingin langsung posting. Iya. Dan ini cenderung menjadi tantangan ya untuk para pengusaha, khususnya pengusaha hotel dan juga lainnya, agar sama-sama bebenah. Apalagi sudah bukan rahasia lagi, selama pandemi Covid, hotel yang paling terkena dampak juga. Betul. Di Sukajadi berapa banyak? Hampir semua kita terkena dampak ya. Ada beberapa hotel yang sekarang untuk membiayai bayar listrik pun mungkin sulit. Jelas kalau karyawan banyak yang dikurangi. Makanya mudah-mudahan Pemda Pandeglang mendengar. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang misalnya pakai meeting room atau apa, tolonglah jangan keluar daerah. Datanglah ke Carita biar hotel-hotel kita bisa menyambung hidupnya dibanding misalnya ke Jogja atau ke Anyer atau ke Cilegon, ke Tangerang. Cicing main Carita. Ayah hotelnya ayah Mutiara, ayah mana ayah pakai eta. Pajaknya masuk ke Carita, ke Pandeglang. Buat masyarakat. Karyawana orang Pandeglang bisa tadi eureunnan karena ayah ngalah ke pemerintah Pandeglang. Saya juga sering mikir sih Kak Jarwo, aneh kayaknya, kunaon sih? Lama neta sok yang di luar, yang di jauh begitu. Di kampung bosen. Tadi itu ya orang gunung yang ke pantai, orang pantai yang ke gunung. Tapi kan kita kesampingkan dulu yang kayak gitu. Keur kieu mah wayahna lah gitu. Ka nu urang heula, Tanjung Lesung misalnya dipakai Tanjung Lesung. Ya, karyawan bener gitu nya. Kayaknya Pandeglang heula, dia kan muter tak uang tadi Pandeglang. Bukan pindah ke Jogja, ke Bali. Jadi apa ya? Mungkin sarana prasarana juga belum. Ya mungkin. Jadi sama-sama bebenah seperti tadi Kak Jarwo ya. Di sektor pariwisata ini harus sama-sama bebenah. Betul. Dan Kak Jarwo selain eta, visi misi Kak Jarwo apalagi? Kita sebetulnya fokusnya itu ke pemberdayaan. Karena kalau infrastruktur Sukajadi mungkin sudah tidak terlalu urgent dibandingkan dengan selatan sebetulnya. Saya pribadi itu ingin memecah konsentrasi usaha masyarakat bukan hanya di pantai. Jadi supaya aya nulain. Ayeuna misalnya aya di darat bikin kerajinannya, dulu bagian nu Sabtu Minggu usahana lain deui. Jadi semua memecah konsentrasi itu semua pindah ke pantai. Dulu sekolah ya ulah kejauhan ini ke pantai. Akhirnya di pantai jeung pengunjung jeung pengusaha, loba kan usaha. Acak-acakan urang ngerti teu nah hese. Iya sih. Akhirnya tamu tidak nyaman. Makanya sekarang saya coba pembukaan destinasi-destinasi baru biar konsentrasi masyarakat pecah. Iya benar. Apalagi kan memang lamun misalkan
hanya bergantung dalam satu sektor juga aya musimna kan ya. Betul. Dan kedepannya mungkin tinggal bagaimana masyarakat sadar. Susah memang menyadarkan atau Waduh, PR besar itu. PR besar. Dan satu lagi untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki aset di Desa Sukajadi. Aset itu dikelola dengan baik lah. Oke. Jangan dia hanya investasi ditinggalkan, akhirnya Sukajadi atau Carita seperti kota mati. Liar. Dikelola ya ke masyarakat ulah, manehna henteu. Akhirnya di pinggir-pinggir jalan banyak lahan tidur. Iya benar. Kita sudah beberapa kali pengajuan, tolong ini serahkan ke kami saat misalnya pemilik itu membutuhkan, kami akan angkat kaki. Iya. Lamun itu minimal bersihan, Nah, dia mengulah ruyuk, akhirnya kan seolah-olah kita teh tidak hidup. Tidak hidup. Kebanyakan orang kota. Kebanyakan orang kota yang punya tanah di kita, yang pinggir pantai dan pokoknya yang strategis lah. Yang terus dia hanya investasi ditinggalkan tanpa dirawat, tanpa dikelola dengan baik. Akhirnya Carita teh mual berkembang. Iya benar. Mual berkembang. Coba pikir dia. Sekarang alhamdulillah kondominium CKI itu sudah bekerja sama dengan Carita Boy. Buka pantai Padang. Oh ya kan? iya benar. Nah, saya harap pengusaha-pengusaha yang lain seperti itu. Laras. Kayak gendai mulai. Karena Heman baik gitu Kak Jarwo. Pandan itu punya lipo. Kolam renang yang sudah tutup, Tidak dipakai. Anu divisian laut, asal ulah aja jentik nyamuk kan. Akhirnya dikerjasamakan. Nggak tahu lah kayak gimana gitu ya, nyawa. Cuma sekarang hidup. Iya benar. Masyarakat kami bisa usaha, jadi tukang parkir, jadi tukang naon, pengunjung tidak jenuh, ada destinasi baru. Betul. Itu yang kita harapkan kepada pemilik-pemilik lahan tidur di Sukajadi. Iya. Pun bukan hanya Sukajadi lah, Carita, karena banyak sekali bukan hanya Sukajadi. Betul. Ya artinya ini inovasi sebenarnya. Itu mungkin mudah-mudahan Pandeglang mendengar bisa menjembatani kami dengan pengusaha-pengusaha, karena kami mah ya manggilnya kalau tidenge desa mah. Mana mah juara DI pangkat nak, masalah rugi karena THSD. Terus kira-kira nih Kak Jarwo, dalam waktu dekat ini kan saya pernah kesini nih Kakak Teteh. Kak Jarwo sedang pusing gitu ya. Ayo kekarat berapa Kak Jabat, gus pusing mikiran pajak. Aduh. Kunaon sih pajak dan kunaon? Pajak Sukajadi itu 1000 bidang oleh Lipo itu kondominium. Itu sekitar yang masuk pedesaan ya 418 dari 1000 itu. Dari 1000 Lipo itu kondominium lah. Kondominium Pantai Carita itu banyak yang ditinggalkan. Jadi mungkin hutang antara dengan nilai bangunan dengan hutang servis cas ke manajemen itu lebih besar hutang, maka ditinggalkan. Itu SPPT-nya muncul. Akhirnya orang lagi ke mana? Bila mana lagi sedih ayah. Lagi lamun hal itu kurang kudu bayaran pajakna. Gitu. Karena mun teu cenah dana desa cair. Etak lu. Ya. Lieur. Nah, ayeuna urang lagi ke mana? Tahun kemarin kita pengajuan untuk pemblokiran. Sekalian. Ya, mutu aya yang tidak diketahui alamat dan namanya, kita pengen pemblokiran ke pajak. Ada suratnya dari kecamatan mana kita sampaikan. Ayeuna masih kena muncul. Aya kene bae. Padahal jelas ini teh udah tidak ada orangnya. Pihak manajemennya pun sudah tanda tangan bahwa ini diketahui sudah tanda tangan. 64 unit. Berapa nilainya? Pokoknya semua itu hampir 30 jutaan. 1 tahun. 1 tahun. Eta nu mikiran Kak Jarwo. Nu mikiran abdi anu menang duit pendah. Nanti pakai duit naon? Nah, makanya eta kemarin kita ada kebijakan dari pajak karena memang kan kita baru, ya kan kita punya. Sekarang kita akan coba ajukan pemblokiran lagi supaya tidak menjadi beban desa. Jelas karena tahun kemarin pun sudah jelas kita diblokir, terblokir. Karena namun terdibayar terus bayar mampu. Terus bayar kayak ya. Lagi ke mana? Itu bisa gitu lah misalkan untuk skala besar dioper alih ke Pemda atau seharusnya bisa karena jelas dia tidak memperpanjang HGB-nya. Iya kan? Sekarang yang memperpanjang HGB itu BPN. Ya kan? Ada di BPN. Izin naon di Pemda. Ari giran pajak teu mayar, kudu desa. Kan lucu. Lieur.
Bandeng ya duit jaron tekor deh marok. Ayo kudu ngomong mah urutnya. Terus juga kan mengelola desa ternyata ya Betul. tidak semudah membalikan. Wah itu tangan. di luar pikiran kita. Saya kira dapat dana di desa itu kemaulan. Korean atur negara. Kurang tenang ke kampanyenya. Engke jalan dihadekeun. Orang kan teu bisa kudu teh. Akhirnya pak lur orang diomongan bohong masyarakat. Nah eta lah. Perpres Perpres 104. Tapi ya kita tetap akan mengikuti aturan. Amin. Mengikuti aturan. Cuma ada mungkin kebijakan-kebijakan dari pajak jangan terlalu menekan ke desa. Tapi artinya ini juga kan menjadi salah satu kendala ya untuk apa namanya, harusnya kan fokusnya orang kan dia pemikiran. Iya. Gitu. Jadi kurang produktif akhirnya begitu ya. Apalagi saya apalah Jaro Sandi ini adalah sosok yang memang sebelum menjadi kepala desa juga sudah banyak kontribusinya untuk desa Sukajadi dalam hal pemberdayaan. Ada kompak, terus juga ada jalur-jalur usaha yang lain yang bisa memberikan kontribusi positif. Iya. Nah, kira-kira Jaro geus jadi kepala desa kieu, aya teu pamikiran, ayo menjadi pengusaha wae misalnya kayak gitu. Aya sedikit mah, cuman saat kita bisa merubah kebiasaan, saat kita bisa memajukan itu adalah kebanggaan. Oh. Saat dulu yang mereka vakum sekarang bisa giat, itu adalah kebanggaan. Kalau hanya kita uji-ujian karena keuntungan, jauh. Mending kena ke kamari. Ngan teu boga rokok non pikiran. Kuari mah segala-gala non pikiran. Segala-gala non pikiran. Genteng bocor di pikiran. Genteng bocor lapor, kayu dia lapor, katipu lapor. Eta mah sudah resiko jabatan. Kita dikasih do. Tapi mun bayar pajak mah teu ikhlas. Teu ikhlas mun bayar pajak mah. Iya, teu ikhlas tah. Teu ikhlas bayar pajak mah. Padahal dulu yang gitu ikhlas sebenarnya. Atuh sigana. Jeung pasti. Kecuali nu sugih. Tapi tempat lu sugih kayak bener, ayo ngeluarkan duit serangan mah. Ya mudah-mudahan ada tahun sekarang atau ke depan ada kebijakan dari pemerintah supaya jangan terlalu menekan kepala desa untuk menyelesaikan pajak. Kedepannya ya. Kedepannya. Sekarang pun Sukajadi udah kewalahan. Total berapa sih? 53 juta. Saya tahu. Ya. Kita sekarang lagi pendataan karena kan banyak yang tanah yang sudah ditinggalkan, terus tidak tahu alamatnya, lagi ke mana. Terus ada beberapa yang double, nama A, nama B. Nah itu sedang ada data sekarang. Nanti bulan depan kita akan bawa ke sana. Itu mudah-mudahan bisa untuk mengurangi beban kita dari 57 juta. Ini loh yang tidak ada, kita kembalikan ke Pemda itu seperti rencananya. Mudah-mudahan itu bisa ditolerir oleh Pemda. Amin. Nah, Kak Jaro, ini kan kita berbicara pariwisata. Pariwisata ini kan lawannya adalah sampah ataupun kebersihan. Permasalahan sampah ini sudah akut lah gitu. Bahkan dicerita can aya ngaran armada bolak-balik gitu kan. Apa kira-kira PR-nya ini? Untuk sampah Sukajadi sedang pengajuan TPS 3R dari Kementerian PUPR. Tapi sampai sekarang kita belum ada. Dari Dinas Lingkungan Hidup sekarang belum ada kabar. Dulu kita dengan kelompok konservasi itu mengajukan TPS 3R ke Dinas Lingkungan Hidup. Baik. Sudah disurvei datang ke sini bahwa ini menjadi plot dari kementerian cerita untuk TPS 3R. Tapi kita belum ada kabar. Kalau armada sebetulnya bingung Pak. Di saat kita ke masyarakat harus menggunakan bayar, masyarakat akhirnya aduh penikena aing jeung meuli beas. Oke. Ya kan? Itu bukan hanya Sukajadi, mungkin dunia pun mengalami masalahnya itu sampah. Ya, mudah-mudahan ada program-program khusus dari pemerintah untuk mengenang sampah ini. Sekarang kan sampah dibuang ke tempat-tempat pribadi. Kami belum punya tanah pribadi untuk dibuang sampah, gitu kan. Nah, kalau di TPS 3R itu bisa diolah sampah itu. Kita sedang dulu pernah mengajukan bantuan itu ke Kementerian PUPR melalui Dinas Lingkungan Hidup. Baik. Artinya memang sudah diupayakan. Sudah diupayakan, tapi belum ada jawaban hasilnya. Tapi saya percaya lamun Jaro Sandi ini akan terus berupaya terus supaya penasaran gitu lah nya. Hayang sakumaha ge dilakonan bae. Karena memang yang kita butuhkan saat ini adalah sosok kepala desa yang aktif.
Kak Jarot, apa nih kira-kira pesan dan juga imbauannya kepada masyarakat Sukajadi? Untuk masyarakat Sukajadi, pertama saya mohon maaf belum bisa bekerja sesuai yang diharapkan, sesuai yang dijanjikan, tapi jangan khawatir. Iya. Kepala desa saya menjabat, saya akan berusaha untuk memenuhi janji saya di visi saya, karena masa jabatan kita 6 tahun, Iya. bukan 4 bulan. Pelan-pelan pasti kita akan benahi semua, pasti akan bayar janji kita. Terima kasih Kak Jarot Sandi. Sami-sami. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap Amin. amanah menjadi kepala desa di Sukajadi, Kecamatan Carita. Kakak Teteh, terima kasih yang udah menonton podcast kita kali ini. Kurang mancing tugas Mudofar, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.